Ibu, bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, mari kita mencoba untuk masuk semakin dalam tentang sabda Allah yang menyampaikan kasih. Di mana dalam Injil suci dikatakan, perintah utama, dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah terwujud dalam mengasihi sesama. Mengasihi sesama menjadi wujud mengasihi Allah. Kalau kita mau masuk semakin dalam pesan ini, mari kita lihat, rasakan dunia sekitar kita. Dunia keluarga kita, dunia kita sekolah, dunia kita bermasyarakat, menggereja. Kita boleh bertanya, apakah di dalam keluargaku, di dalam sekolahku, di dalam masyarakatku, di dalam menggerejaku, semakin terasa kasih itu? Kita tahu, kita jujur, begitu mudah seorang pribadi tersulut kemarahan. Bahkan waktu itu saya mendengar seorang anak calon komuni pertama, kesabaranku itu Romo setipis tisu. Mau mengatakan sangat tipis. Lalu bagaimana ini mengasihi sesama menjadi wujud kita mengasihi Allah? Ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi orang tua yang dikatakan sebagai pendidik pertama dan utama itu memang tidak semudah yang dikatakan. Untuk mencetak, untuk membangun pribadi yang memiliki kasih tidak semudah yang dikatakan. Bahkan pengaruh yang paling besar adalah keluarga. Karena diyakini keluarga adalah tempat meletakkan dasar, tempat meletakkan pondasi. Kalau pondasinya baik, maka akan terjadi bangunan pribadi yang baik. Maka kita boleh bertanya, apakah di dalam keluargaku terjadi pelajaran kasih? Kalau tidak,
Sungguh semakin lama banyak generasi tidak mampu mewujudkan kasih. Yang pertama, apakah di dalam keluargaku terjadi yang namanya bapak, ibu sebagai orang tua mencukupi 5 kebutuhan kasih, atau sering disebut 5 bahasa kasih, sering disebut 5 baterai kasih, di mana usia 0 sampai 9-10 tahun 5 bahasa kasih itu diberikan atau dilatihkan, di mana setiap hari dipeluk, dipuji, ditemani, diberi hadiah, dilayani sampai usia 9-10 tahun. Dan harus setiap hari supaya nanti tercukupi kasih itu. Kalau tidak, apa yang terjadi? Nanti di usia 9-10 tahun hasilnya nyata. Anak ini lembut atau kasar. Kalau di usia 9-10 tahun anak ini lembut, anak ini penuh kasih, orang tua berhasil. Namun kalau anak ini di sekolah nakal, membuli temannya, kita boleh bertanya, mungkin agak gagal. Karena dia tidak mampu mewujudkan kasih. Yang kedua, setelah 5 bahasa kasih itu terpenuhi, ajari anak menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik itu apa? Dia punya empati. Dia simpati. Dia bisa peduli. Dia bisa berkorban waktu. Dan dia diajari juga etos kerja, tidak takut lelah. Nah, kita bisa melihat anak kita di usia 9-10 tahun, apakah dia bisa berbagi? Apakah dia bisa berkorban waktu untuk adiknya, untuk ayahnya, untuk ibunya? Kalau tidak, berarti manusia ini belum terbentuk dengan baik. Dia masih egois. Opo-opo untuk aku, nek iso kabeh nggo aku. Nah, melatih empati, simpati, peduli, berkorban waktu, tidak takut lelah, pelan-pelan dilatih. Diajak kunjungan ke panti asuhan, diajak gerakan makan gratis, diajak ikut gemati, menyiapkan makanan, lalu datang ke tempat gerobak gemati, mengulurkan makanan, lalu diajak jenguk saudara. Kalau tidak,
bisa-bisa sudah lulus kuliah, ndak mau tahu saudara, diajak mengunjungi saudara yang sakit, ndak mau. Karena apa? Karena tidak berhasil dibentuk. Baru yang ketiga, pelan-pelan diajari tentang agama. Beribadah, berdoa, lalu ziarah, lalu baca kitab suci, terlibat di lingkungan. Dan urutan itu sebaiknya tidak dibalik. Maka gereja pun memakai usia 9-10 tahun baru nanti pelajaran komuni pertama. Setelah anak ini dilatih, dibimbing menjadi seorang manusia yang baik. Kalau anak kita bisa dan menjadi manusia yang baik, dipastikan dia akan menjadi orang beriman, bertuhan yang baik. Namun kalau dia sebagai manusia tidak bisa mengasihi, tidak empati, tidak simpati, tidak peduli, tidak bisa berkorban waktu, tidak mau lelah, ketika nanti belajar agama, hasilnya sama saja. Tidak akan mengubah anak ini. Karena dasarnya sudah kurang baik. Nah, semoga kita menyadari itu. Kita boleh bertanya, apakah aku mengasihi Tuhan segenap jiwa, akal budi, kekuatan? Dengan apakah aku ini memiliki dan mampu mencukupi kasih sebagai bapak, sebagai ibu? Apakah aku mampu bisa mencukupi kasih untuk keluargaku? Kalau bisa, keluargaku penuh kelembutan, penuh kedamaian, dan nanti terciptalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menjadi manusia yang baik. Dan nanti ketika dia mulai belajar agama, dia disempurnakan untuk menjadi manusia yang baik dan beriman. Semoga kita dimampukan sehingga sungguh mencintai Tuhan terwujud dalam mencintai sesama. Kalau kita tidak mampu mencintai sesama, berarti sebenarnya kita tidak mencintai Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.